Sugeng enjing kagem para sedulur, mugi tansah subur lan makmur. Kula badhe ngelingake sedulur, aja lali karo sing dhuwur. Urip neng donya ora selawase, mergo umur ana watese. Eling lan waspada iku mestine dilakoni sing dadi sabdane. Selamat pagi Oma Opa, selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama bersekutu dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya, sehat ya? Kita akan memulai pertemuan kita ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berjumpa dalam ibadah pagi ini. Kami mohon kehadiran Tuhan memberkati kami semua, supaya ibadah ini yang boleh berlangsung dalam nama Tuhan Yesus boleh memberkati kami dan menjadikan iman kami terus bertumbuh. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum tadi saya membawakan renungan ini, sempat membaca berita di koran. Akhir-akhir ini marak yang namanya orang itu bunuh diri. Dari remaja, mahasiswa sampai lansia. Alasannya macam-macam. Ketika saya membaca seorang mahasiswa itu terjun dari apartemennya, bunuh diri disebabkan karena putus cinta. Ada seorang lansia yang juga memutus urat nadinya karena dia putus asa, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata yang namanya masalah hidup itu dialami oleh semua lapisan usia, dari mulai remaja sampai lanjut usia. Dan hanya ada dua sikap yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menghadapi masalah itu. Yang pertama adalah orang-orang yang menyerah dan putus asa, dan pada akhirnya seperti yang saya baca di koran tadi, mereka bunuh diri. Atau ada orang-orang yang bertahan dan memiliki pengharapan. Nah, orang-orang inilah yang akan menjadi orang-orang yang kuat. Karena yang namanya masalah tidak bisa kita hindari, bukan? Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi satu resep. Bagaimana ketika masalah itu hadir dalam hidup kita, kita tetap punya kekuatan. Untuk apa? Untuk terus melangkah, untuk terus berharap kepada Tuhan. Bacaan terambil dari Injil Matius, saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 14, ayatnya yang ke-22 sampai 33. Berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?"
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, Oma Opa, bacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama itu adalah sebuah contoh orang-orang yang ada dalam masalah. Mereka adalah ke-12 murid Tuhan Yesus yang malam itu diperintahkan oleh Tuhan untuk bertolak ke seberang, naik perahu, setelah sebelumnya mereka bersama-sama dengan Tuhan itu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus sendiri tidak ikut karena dia tinggal di tepi pantai untuk berdoa. Dan yang terjadi malam itu, perahu mereka kena badai dan gelombang. Mereka menjadi panik. Mereka harus mempertahankan perahu mereka supaya tidak tenggelam. Oma Opa, transportasi yang saya takutkan itu adalah udara dan laut. Karena apa? Ketika terjadi sesuatu, kita tidak bisa menepi atau minggir sebentar. Beda ya kalau di darat itu kena misalnya badai, hujan lebat, kita bisa menepi sebentar untuk ngiup. Bayangkan kalau di tengah-tengah laut, tidak mungkin bukan? Nah, ini yang dialami oleh para murid-murid. Dengan sekuat tenaga mungkin mereka akan membuang air yang masuk ke dalam perahu mereka supaya perahunya tidak tenggelam. Dan dalam kelelahan mereka inilah dicatat dalam Alkitab sampai jam 3 pagi. Mereka melihat ada bayangan orang berjalan di atas air. Saya pikir stresnya ini double deh. Secara fisik sudah capek. Mereka juga ketakutan ketika ada sosok bayangan yang bisa berjalan di atas air. Akibatnya mereka berteriak-teriak dengan ketakutan. Tapi syukurlah Tuhan kita sangat memahami kelemahan murid-muridnya. Sehingga melihat murid-muridnya yang panik itu, dia langsung mendekat dengan sapaan, tenanglah, ini aku. Inilah resep yang akan kita praktekkan dalam hidup kita manakala ada badai masalah terjadi dalam kehidupan kita semua. Yang pertama adalah perkataan Tuhan, tenanglah, ini aku. Tenang adalah kunci yang pertama untuk kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Kita lihat dalam awal saya katakan tadi betapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya ketika mereka menghadapi masalah. Karena apa? Mereka kemerungsung. Mereka merasa seolah-olah masalahnya nggak ada penyelesaian. Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi, mari kita tenangkan hati. Yesaya mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam menghadapi kegentingan masalah kita perlu berdoa. Tetapi kita tidak mungkin bisa berdoa kalau hati kita tidak tenang. Maka kunci pertama dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi menggambarkan ketika Petrus melihat, oh Tuhan yang berjalan di atas air. Dia katakan, Tuhan aku juga mau berjalan di atas air seperti Engkau. Tuhan katakan, ayo boleh. Tetapi apa yang terjadi? Petrus yang sudah mulai berjalan di atas air itu fokusnya beralih dari Tuhan kepada angin, badai yang dia rasakan. Dan yang terjadi saat itu dia menjadi takut dan tenggelam. Oma, opa yang dikasihi Tuhan, ketika kita fokus pada masalah, maka pandangan kita kepada Tuhan akan tertutup. Tetapi kalau fokus kita kepada Tuhan, pandangan kita kepada masalah akan tertutup. Jadi saat ini seperti juga yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 14 ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Fokus hiduplah kepada Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang menang terhadap masalah kalau
kekuatan kita letakkan kepada Tuhan. Jadi, menghadapi masalah, ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Putus asa, menyerah, atau bertahan dan terus berjuang. Bersama Tuhan dalam perahu kehidupan kita akan dimampukan untuk terus berjuang, seberapapun beratnya badai yang menimpa hidup kita. Seperti pemazmur dalam Mazmur 40 ayat 5 kita dapat berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk terus bertahan dengan hati yang tenang, melihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita akan sampai kepada pelabuhan yang abadi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan kita ini dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Sang Penguasa laut seru, kami letakkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ketika badai kehidupan menggoncang hidup kami, ajarilah kami untuk dapat tenang sehingga dapat berdoa dan memfokuskan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bertahan, karena kami tahu dengan siapa kami menempuh perjalanan ini. Berkat-Mu untuk oma opa semuanya, agar sehat, sejahtera, dan bahagia menjalani hari-hari yang masih Tuhan sediakan. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sugeng enjing kagem para sedulur, mugi tansah Kayak dibuka-buka dulu gitu tak? Ini smartphone. Kula badhe ngelingake sedulur, ojo lali karo sing dhuwur. Oke. Urip nang donya ora selapuase, merko umur ana watese. Aku lihat sini dulu. Eleng Oke. iku Oh, tak gitu. mesti dilakoni sing dadi sabdane. Sugeng enjing kagem para sedulur, mugi tansah syukur lan makmur. Kula badhe ngelingake sedulur, aja lali karo sing